Tanda-tanda hati yang keras. Yang pertama, bertambahnya kecintaan terhadap dunia. Ini muhasabah juga buat kita. Selama kita tidur, bangun lagi, dari tadi bangun tidur sampai sekarang, lebih banyak mana? Apakah lebih banyak mengingat dunia atau aktivitas kita lebih banyak ke akhirat? Kayaknya di sini mah lebih banyak ke akhirat ya, insyaallah. Karena ingat nanti ada kajian nih hari sore, jadi mengingat aja udah bagus ya. Mengingat ada kajian, jauh banget kalau misalkan mengingat dunia. Kalau pagi-pagi ngingatin popok habis, makan gimana, terus uangnya udah mau habis, di dapur juga udah nggak ada, terus kerjaan masih banyak. Itu kayaknya mah di luar sana ya. Kalau di sini mah ingat terus sama Allah, bangun tidur juga nggak kesiangan. Sekarang kan subuhnya jam 4 lebih 7 ya, jadi harus bangun lebih pagi insyaallah. Atau dibalik jam 7 lebih 4 ya. Kayaknya itu udah kesiangan banget ya. Hah? Oh, salat duha bukan salat subuh ya. Bisa salat subuh tapi gordengnya ditutupin biar gelap. Lampunya ditutupin. Itu yang pertama, bertambahnya kecintaan terhadap dunia. Yang kedua, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Tadi ya, ada seorang pekerja juga yang rajin banget di dunianya, tapi dalam ketaatannya dia sangat sulit sekali. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang tadi suratnya, Quran surat Al-Anfal ayat 2. Dan yang keempat, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Ini di Quran surat At-Taubah. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, dan mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi ujian itu antara azab, masalah itu antara azab atau ujian kan ya. Ketika datang masalah kepada diri kita, ini azab atau ujian. Kalau kita pengen mengetahui ini azab atau ujian, apa yang harus kita lakukan? Cek dulu sebelum terjadinya masalah itu. Ibu mungkin hari ini pulang dari masjid, datang ke rumah, tiba-tiba ada masalah anaknya atau suaminya kayak gimana. Kan ibu baru pulang dari masjid ya, oh berarti ini ujian. Tapi belum tentu ya. Bisa jadi nanti ibu di jalan juga melakukan dosa, ngomongin orang. Kan kalau misalkan lihat orang yang kurang baik diomongin, itu dosa. Jadi mendingan kalau misalkan nanti pulang dari sini zikir terus Bu ya. Di stand juga ada tasbih digital ya Irfan ya. Nggak promo ini, nggak iklan ya. Iklan terang-terangan. Jadi itu untuk mengingatkan kita juga kepada Allah. Beristighfar dimanapun, berzikir terus di mobil, berjalan juga berzikir. Kan kita pengen meninggal husnul khotimah ya, maka kita juga harus melakukan aktivitas kita dalam ketaatan agar kita meninggal husnul khotimah. Jadi Bapak Ibu, ketika dikasih ujian itu ada pesan dari Allah sebenarnya. Kenapa Allah ngasih ini? Harusnya kita kembali kepada Allah, bukan menyalahkan orang lain. Kan kita biasanya, bukan di sini ya, di luar sana. Kalau ada masalah itu biasanya kenapa? Oh, gara-gara si ini. Jadi nyari kambing hitamnya. Itu mah hanya wasilah aja Bapak ya, hanya episode kehidupan harus sama dia gitu. Kecelakaannya harus sama dia, tapi ada evaluasi, ada introspeksi diri buat kita. Kenapa Allah ngasih ini buat kita? Harusnya introspeksi. Apa dosa kita yang kita lakukan hari ini? Jadi ketika kita dapat masalah, itu ujian. Ketika dapat kesenangan, itu ujian. Ibu dapat harta banyak, ujian. Ibu dapat
harta yang belum banyak, itu ujian juga. Ibu sekarang kondisinya lagi sehat, ujian. Ibu juga nanti kalau misalkan sakit, itu ujian. Ujiannya apa? Ketika ibu dapat masalah, apakah ibu bisa bersabar? Dan ketika ibu dapat kebahagiaan, dapat nikmat, apakah ibu bisa bersyukur? Itu ujiannya. Jadi kalau kita hidup itu ada dua, sabar ketika mendapatkan masalah dan syukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Syukur sama sabar itu sama seperti sebuah pesawat. Sayap kanan itu syukur, sayap kiri itu sabar. Kalau sebuah pesawat itu hilang satu sayapnya, apakah pesawat itu bisa terbang? Tidak, bakal jatuh. Sama dengan ketika kita menjalani kehidupan. Kalau kita tidak bisa bersabar ketika mendapatkan ujian, dan ketika kita tidak bisa bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan sempurna. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah. Allah kan sudah banyak berfirman di ayat-ayatnya, tapi kita biasa aja, hanya sekedar paham. Oh iya paham. Atau ada yang sebelum paham itu tahu aja. Oh iya tahu. Belum sampai ke tahap paham. Ketika sudah sampai tahap paham, harusnya kita naik lagi ke tahap yakin bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini banyak sekali orang yang masih kena riba. Semua orang udah paham riba itu dosanya luar biasa, bahkan mengundang permusuhan dengan Allah. Bahkan salah satu dosa riba itu berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Udah paham semuanya, tapi biasa aja menjalaninya. Itu karena apa? Karena bisa jadi hatinya yang keras. Dan yang keenam, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Ini di Quran surat Ar-Ra'd juga dijelasin, di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Dan yang ketujuh, bertambahnya dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukan. Di Quran surat As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.